Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Yohana Siahaan. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Lingkungan. Di sini, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia atmosfer. Selamat mendengarkan. Kimia atmosfer adalah cabang ilmu atmosfer yang mempelajari tentang kimia atmosfer bumi dan planet-planet yang lain. Jika kita lihat dari definisi atmosfer, atmosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang berarti uap air atau gas, dan berasal dari kata spoira yang berarti selimut. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dan merupakan reaktor yang sangat besar tempat terjadinya reaksi. Di sini kita lihat di dalam kimia atmosfer kita akan mempelajari tentang komposisi kimia atmosfer alami, kemudian interaksi antar gas, cairan, dan padatan di dalam atmosfer. Yang ketiga, interaksi antara gas, padatan, dan cairan di dalam atmosfer dengan permukaan bumi. Serta yang terakhir yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan karakteristik kimia dan fisika di dalam atmosfer. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan jika kita lihat dari perubahan suhunya. Lapisan atmosfer yaitu jika kita lihat di sini adalah bumi. Lapisan yang terdekat dengan bumi adalah yang pertama namanya lapisan troposfer. Kemudian di atasnya ada lapisan stratosfer. Kemudian lapisan yang ketiga namanya mesosfer, dan yang lapisan yang keempat namanya termosfer, dan yang terluar adalah eksosfer. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu lapisan-lapisan atmosfer jika dilihat dari perubahan suhunya. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Di sini lapisan troposfer ini adalah tempat terjadinya peristiwa cuaca dan iklim. Misalnya cuaca seperti hujan, ada angin, badai, kemudian ada kemarau. Begitu maksudnya cuaca dan iklim. Kemudian komponen-komponen utama yang ada di lapisan troposfer ini adalah yang pertama itu nitrogen N2. Itu sebanyak 78%, kemudian oksigen sebanyak 21%, argon sebanyak 1%, dan yang berbagai lainnya yaitu H2O, CO2, metana atau CH4, NO2, CO2, karbon dioksida, N2O, dan O3 atau ozon. Tetapi di dalam troposfer ini ozon masih sangat sedikit komponennya. Yang lapisan kedua yaitu lapisan stratosfer. Di lapisan stratosfer ini suhu akan semakin bertambah ketika ketinggiannya bertambah. Stratosfer ini sekitar 18 sampai 50 km. Jadi semakin tinggi semakin ketinggiannya bertambah, itu akan membuat suhu makin bertambah. Reaksi utamanya yang ada di stratosfer yaitu NO2 menghasilkan NO ditambah O. Yang kemudian N2O menghasilkan N2 ditambah O. Kemudian H2 ditambah O menghasilkan OH ditambah H. Yang keempat, CH4 ditambah O menghasilkan OH ditambah CH3. Kemudian lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Di dalam mesosfer ini suhu semakin berkurang ketika ketinggiannya bertambah. Kalau mesosfer itu sekitar 50 sampai 80 km. Di mesosfer ini suhunya sangat dingin ya. Maka dia ketika ketinggiannya bertambah, suhunya semakin berkurang. Reaksi utama yang ada di mesosfer yaitu H2O ditambah sinar UV akan menghasilkan OH ditambah H.
Kemudian lapisan yang keempat yaitu termosfer. Di dalam termosfer ini, termosfer sekitar 80 sampai 800 km. Disinilah terjadinya proses ionisasi. Ionisasi ini terjadi akibat adanya reaksi uap air atau gas yang mengakibatkan terjadinya proses ionisasi. Kemudian di dalam termosfer ini terjadinya pemantulan gelombang radio. Kemudian di sini juga tempat terjadinya aurora australis dan aurora borealis. Di dalam termosfer keberadaan atomnya yaitu unsur monoatomik, yaitu hidrogen, helium, dan oksigen. Reaksi utama yang ada di termosfer ini adalah O bereaksi dengan sinar UV akan menghasilkan O positif ditambah elektron, kemudian N ditambah sinar UV akan menghasilkan N positif ditambah elektron. Lapisan yang paling terakhir yaitu lapisan eksosfer. Eksosfer ini lebih dari 800 km. Di sini merupakan batas dengan lapisan antar planet. Jadi di sini merupakan batas antara lapisan atmosfer dengan planet-planet. Kemudian di sini adalah terjadi di sini pengaruh gravitasinya kecil. Dan di sini merupakan tempat satelit mengorbit bumi. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kimia atmosfer serta lapisan-lapisan dari atmosfer. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang salah, mohon saran dan terima kasih. Selamat pagi.